Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Jangan pernah berpikir kita akan berpisah. Aku ada ojek langganan. Nanti akan segera menjemputku, Mas. Jawab Vira karena memang benar Vira sudah menghubungi ojek langganannya dan akan segera menjemput Vira. Vira menunjukkan ponselnya agar Riko percaya dan mau mengantarkan Dini. Akhirnya Riko mengalah, dia mau mengantarkan Dini pulang. Vira menunggu di depan kantor bersama Tami yang juga sedang menunggu jemputan suaminya. Klakson motor suami Tami terdengar kuat di telinga Vira. Dia sedikit mendesah karena ojek langganannya belum juga datang sedangkan Tami sudah dijemput. Mbak duluan Ra, ucap Tami yang berlari kecil ke arah suaminya. Sampai ketemu besok, pekiknya mengangkat tangannya pada Vira. Kini tinggal perempuan cantik itu sendirian. Vira memeluk tubuhnya sendiri karena angin malam cukup kencang sepertinya akan turun hujan deras. Mobil Dani keluar dari parkiran melihat Vira yang berdiri sendiri membuat dia memberanikan diri untuk berhenti. Vira sendiri heran kenapa mobil bosnya berhenti, apa ada yang ketinggalan. Dani keluar dari dalam mobilnya dan mendekati Vira. Ayo saya antar, ucap Dani. Vira menoleh kiri kanan memastikan kalau Dani sedang berbicara padanya. Ya pak, tanya Vira. Ya kamu, siapa lagi? Di sini hanya ada kamu dan saya. Kamu pikir saya indigo bisa bicara pada hantu? Ujar Dani membuat Vira mengerutkan keningnya. Rintik hujan mulai membasahi bumi. Ojek langganannya belum juga datang sedangkan hari semakin malam, sudah pukul 10 lewat. Ini sudah malam, apa kamu tidak mau pulang? Ya menunggu seseorang pak, jawab Vira pelan. Tiba ponselnya berbunyi. Vira segera mengangkatnya lalu wajahnya lemas. Sepertinya dia tidak bisa menjemputmu, tebak Dani. Ya, ban motornya bocor pak, sahut Vira pelan. Kalau begitu biar saya antar, ini sudah malam, tidak baik wanita masih keluar jam segini. Tidak ada lagi angkutan umum atau taksi. Apa kamu mau menginap di sini sampai pagi? Ujar Dani sedikit menarik sudut bibirnya. Tidak, jawab Vira cepat, dia tidak mungkin meninggalkan neneknya tidur sendirian. Dani membalikkan tubuhnya dan berjalan ke arah mobil lalu membuka pintu bagian depannya diikuti Vira yang berjalan lambat. Silahkan, ujar Dani tersenyum manis. Vira menundukkan kepalanya merasa tidak enak hati karena diantar oleh bosnya ini. Di dalam mobil hanya hening Vira tak berani bersuara. Sedangkan Dani juga sedikit gugup karena berdekatan dengan perempuan yang dia suka. Tak ada percakapan apapun, hanya terdengar suara kendaraan lain yang lalu lalang di depan dan belakang mereka. Di mana rumahmu? Tanya Dani membuka pembicaraan. Jalan Garuda pak, nanti ada gang kecil di sana, bapak bisa menurunkan saya di simpang gang, jawab Vira sopa. Kenapa harus di simpang gang? Apa mobil tidak bisa masuk? Tanya Dani yang fokus menatap jalanan. Bisa tapi jalannya terlalu kecil, takutnya mobil bapak lecet, apalagi ini hujan pak, jalannya pasti becek, sahut Vira.
Tidak masalah, saya harus pastikan kamu pulang dalam keadaan tanpa kurang satu apapun. Atau kamu malah takut ketahuan kekasihmu, pancing Dani. Vira tidak menjawab, dia malah memilih melihat pemandangan di luar karena jujur Vira sendiri gugup saat ini. Karena bisa diantar pulang oleh seorang bos, jika ada tetangga Vira yang melihatnya bisa gawat. Sudah pasti mereka akan heboh melihat Pak Dani atau malah berpikir Vira sebagai simpanan, pikir Vira. Gang ini, tanya Dani melihat gang kecil di jalan yang disebutkan Vira tadi. Iya Pak, jika Bapak tidak bisa saya bisa turun di sini, jawab Vira, apalagi ini sudah pukul 11 malam lewat, sudah pasti neneknya akan cemas. Saya bukan penganut menjemput perempuan di gang, jawab Dani santai dan membelokkan mobilnya masuk ke dalam gang. Rintik hujan masih turun membasahi bumi setelah sampai di depan rumahnya Vira hendak turun tapi Dani menahan tangan Vira. Dek, jantung Vira tak karuan kenapa Dani memegang tangannya. Maaf, tunggu di sini, saya akan membuka pintunya di luar hujan. Ujar Dani mengambil payung dan turun duluan lalu membukakan pintu untuk Vira. Benar saja masih hujan meskipun tak deras tapi akan membasahi tubuh, bisa jadi besok Vira malah demam. Dani mengantarkan Vira sampai ke depan pintu rumahnya. Kamu dengan siapa tinggal di sini? Tanya Dani sambil melirik kiri kanan. Bangunan yang cukup tua tapi halamannya cukup luas, pikir Dani. Nenek. Orang tuamu, lanjut Dani lagi. Sudah lama meninggal Pak, hanya nenek yang saya punya, jawab Vira sopan. Vira ingin menawarkan Dani masuk ke dalam rumah dan sekedar membuatkan teh. Tapi sayangnya hari sudah sangat malam, tidak baik untuk Vira menerima tamu malam hari. Apa kata tetangga nanti? Baiklah, saya pulang dulu. Selamat malam, pamit Dani tersenyum kecil pada Vira. Vira segera masuk ke dalam rumah karena seharian tak bertemu neneknya membuat Vira rindu. Sedangkan Dani kembali ke mobilnya hendak pulang tapi baru beberapa langkah Dani mendengar teriakan Vira. Membuatnya membalikkan tubuh kembali dan masuk ke dalam rumah Vira tanpa permisi. Dani terdiam saat melihat Vira yang sedang menangis di dalam kamar sambil memeluk tubuh neneknya. Kenapa Vir? Tanya Dani. Nek, bangun Nek, isak Vira menangis. Sepertinya hanya kelelahan, ucap Dani sambil memegang pergelangan tangan nenek Sumi yang masih terasa nadinya. Vira, panggil nenek Sumi lemah. Iya Nek, sahut Vira. Nenek mau apa? Makan atau minum? Tanya Vira. Nenek pasti belum makan. Maafkan Vira Nek, karena harus lembur malam ini. Ujar Vira membuat Dani merasa bersalah karena dia tidak tahu kehidupan Vira. Buatkan dulu teh hangat atau makanan agar nenekmu bisa makan, ucap Dani membuat Vira berdiri. Titip nenek saya sebentar Pak, pamit Vira berdiri ke belakang dan diangguki Dani. Tidak berapa lama bila datang kembali dengan membawa satu cangkir teh hangat serta nasi hangat dan lauk seadanya.
Dani membantu Vira untuk mendudukkan Nenek Sumi dan Vira menyuapinya makan. Diminum dulu tehnya, Nek. Vira menyodorkan teh hangatnya dan bergantian dengan nasi. Dani melihat interaksi antara Vira dan neneknya, terlihat jelas kalau Vira sangat menyayangi neneknya ini. Setelah selesai, Vira meletakkan piring kotor di belakang dan meminta Nenek Sumi beristirahat. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam dan Dani pun pamit untuk pulang. Meskipun hari hujan, ada beberapa tetangga yang melihat mobil mewah terparkir di depan rumah Vira. Bahkan ada yang secara langsung mengintip, mereka ingin tahu siapa pemilik mobil mewah tersebut. Vira mengantarkan Dani sampai ke depan pintu rumah. "Terima kasih Pak sudah membantu saya dan nenek saya, sekali lagi terima kasih," ujar Vira. "Saya yang seharusnya minta maaf karena telah membuat kamu lembur malam ini tanpa tahu kalau nenekmu sedang sakit." "Itu memang sudah tugas saya Pak," jawab Vira sopan. Dani berjalan ke arah mobilnya dan ikuti Vira dari belakang. Tapi saat Vira melangkahkan kakinya, dia malah terpeleset sambil menarik tangan Dani. Hingga keduanya terjatuh dengan posisi Dani menghimpit Vira. "Kalian sedang apa?" pekik salah satu tetangga Vira. Dani bangkit dan membantu Vira untuk berdiri. Tubuh mereka kotor karena tanah yang becek ditambah lagi rinai hujan. "Saya tidak menyangka kamu ternyata seorang perempuan," panggilan Vira. "Apa tidak ada tempat lain sehingga kamu mau melakukannya di depan rumah sendiri?" tuduh salah satu tetangga Vira. "Kalian salah paham," sanggah Vira panik. "Salah paham bagaimana, kami melihat sendiri kalian berbaring di sebelah mobil ini. Mungkin kalau kami tak memergoki kalian, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Atau bahkan mungkin kalian sudah melakukannya di dalam. Saya terpeleset, tidak ada yang terjadi antara kami. Beliau adalah bos saya di kantor," jelas Vira. Tapi tetangga Vira tak ada yang mau mendengar. Mereka makin ramai keluar dan menuduh Vira memasukkan lelaki malam ke rumah untuk berbuat mesum. Mana ada maling yang mau mengaku dan tidak akan ada bos yang mau mengantarkan bawahannya malam begini. "Kalau bukan karena ada maksud, kamu harus tanggung jawab dengan kejadian ini," tunjuk salah satu lelaki pada Dani. "Tenang, saya harap kalian tenang karena nenek Safira sedang sakit di dalam. Saya akan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang kalian minta," ujar Dani tanpa rasa takut sedikit pun. Sedangkan Vira malah menangis khawatir dengan nasib Dani yang sudah membantunya. "Kami tidak ingin daerah kami tercemar, apalagi dijadikan tempat berzina. Kalian harus cuci kampung dan menikah." "Apa?" pekik Vira, "mana mungkin dia menikah dengan bosnya ini? Siapa dia? Sudah pasti Dani akan menolak dirinya yang miskin ini." "Ya, jika tidak laporkan saja mereka ke polisi," pekik salah satu ibu hendak menyeret Vira dan Dani. "Oke, jangan berbuat kasar, saya akan menikahi Safira sesuai dengan permintaan kalian," tegas Dani membuat Vira membelahkan matanya tak percaya. "Pak, jangan yang aneh, bagaimana jika keluarga Bapak tahu?"
Sudah pasti mereka akan marah, tolong jangan mengikuti kemauan mereka. Pasti ada jalan keluar yang lain, bisik Vira. Tidak ada lagi, Vir. Apa kamu mau masuk penjara? Menikah bukan hal yang buruk, kita tak akan bisa melawan mereka saat ini, jawab Dani. Memang bukan hal buruk, tapi bagaimana kehidupan mereka setelah ini? Apa setelah menikah besoknya dia akan diceraikan sehingga Dani terlalu enteng menerima permintaan tetangganya? Jika ia tak pernah terbayangkan oleh Vira menjadi janda di usia yang sangat muda. Sedangkan Dani sudah bisa menebak kalau mamanya akan bahagia melihatnya menikah. Akhirnya Vira dan Dani dibawa ke rumah ketua RT untuk dinikahkan secara agama dulu, setelah itu baru menyusul surat menyuratnya. Sah sudah Vira dan Dani menjadi suami istri meskipun hanya secara agama. Mimpi apa Vira menikah dengan bosnya dengan keadaan begini? Dia benar tidak enak hati karena membantunya malah Dani terlibat masalah serius. Aku pulang dulu, besok jangan masuk kantor, aku akan mengurus semuanya, ucap Dani pamit. Vira tak mengerti maksud ucapan Dani, apa yang akan diurusnya menceraikan dirinya. Bagaimana cara Vira menjelaskan pada neneknya nanti kalau dia menikah semalam dan paginya diceraikan? Semalaman Vira tidak tidur memikirkan apa yang baru saja terjadi pada dirinya dan Dani terkadang. Vira mencubit pipinya sendiri karena merasa tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Pagi ini Dani sudah berdiri di depan pintu rumah Vira menunggu sang pujaan hati keluar. Semalam Dani sudah menceritakan pada mamanya kalau dia sudah menikahi seorang perempuan karena tertangkap warga. Bukannya prihatin, tapi mamanya malah tertawa geli mendengar cerita Dani. Mama minta kamu menikah baik tapi ini malah menikah tertangkap. Apa kamu tidak cukup uang untuk membawanya ke hotel? Jika iya mama akan mengeluarkan tabungan mama. Ejek mama Dani membuat Dani cemberut. Pergi dan bawa menantu mama kemari hari ini, perintah mamanya sehingga Dani saat ini sudah berdiri di depan pintu rumah Vira. Vira terbangun dari tidurnya melihat jam menunjukkan pukul 8 pagi. Astaga, aku telat. Pekik Vira, dia lupa kalau saat ini dia adalah istri bosnya sendiri. Setelah bersiap Vira baru menyadari kalau semalam dia sudah menikah dan Dani berpesan untuk tidak datang ke kantor hari ini. Vira segera keluar dan menghampiri neneknya. Maaf Nek, Vira telat bangunnya, nenek mau makan apa? Vira buatkan dulu, ucap Vira meraba tubuh neneknya yang sedikit dingin. Nenek Sumi memegang tangan Vira, dia merasa lemah, sangat lemah saat ini, membuat Vira memeluk tubuh neneknya ini kuat. Terlihat sudut mata Nenek Sumi mengeluarkan air mata. Nenek mau kamu bahagia, ucap Nenek Sumi pelan. Membuat Vira mengisak dan terdengar oleh Dani dari luar rumah mereka tak begitu besar, hanya pekarangannya saja yang besar. Sehingga sedikit berjauhan dari rumah orang lain. Dani segera bangkit dan lagi langsung menerobos masuk ke dalam rumah Vira. Pak Dani, gumam Vira pelan melihat Dani yang masuk ke dalam kamar neneknya tanpa permisi.
Nenek Sumi tersenyum manis menatap Dani yang baru datang. Nenek Sumi tahu kalau semalam Vira sudah menikah, dia mendengar keributan di luar sana. Tapi dia sendiri tidak mau keluar, takut Vira malah khawatir dengannya. Dia melihat dari tatapan tulus Dani yang menyukai cucunya. Nenek Sumi tak pernah melarang Vira menikah. Jika dia bahagia dengan pilihannya, nenek juga akan bahagia. Lagi pula baru kali ini Vira mau diantar oleh seseorang pulang ke rumah. Mungkin saja Vira juga menyukainya, pikir Nenek Sumi. Titip cuku, jaga dia, ucap Nenek Sumi terbata pada Dani yang mendekatinya dan menarik nafas panjang lalu menghilang. Nenek, jeritan panjang dari bibir Vira lalu menangis histeris. Karena ditinggal orang yang dia cintai, hanya Nenek Sumi yang dia punya. Kenapa Nenek Sumi harus meninggalkannya di saat ini? Bagaimana dia bisa menghadapi hidup tanpa neneknya ini? Dani memegang pergelangan tangan Nenek Sumi. Kali ini perempuan tua itu memang telah pergi untuk selamanya. Vir, sudah, ikhlaskan kepergian nenekmu, ucap Dani merangkul tubuh Vira yang sedang menangis histeris. Kenapa nenek tinggalin Vira, Nek? Vira dengan siapa? Isak Vira. Vira belum siap, Nek, lanjutnya. Dani bisa merasakan kesedihan Vira saat ini. Terlihat jelas Vira tak mau melepaskan pelukan ada jasad neneknya. Para tetangga berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Baru semalam Vira menikah. Pagi ini sudah dikejutkan dengan kematian neneknya, membuat para tetangga bertanya-tanya. Apakah Nenek Sumi syok dengan kelakuan Vira, tapi tidak ada yang berani buka suara di keadaan berduka ini. Ayo kita pulang, tidak baik terus meratap di sini, nenek sudah bahagia di sana, ucap Dani merangkul Vira yang terus terisak di makam neneknya. Dani menuntun Vira untuk segera masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah, Vira duduk di kursi usang peninggalan neneknya ini, air matanya masih terus turun di pipi putihnya. Ayo ikut aku, ucap Dani. Kemana? Tanya Vira pelan. Tidak mungkin aku meninggalkanmu sendirian di sini, apalagi kita sudah suami istri. Aku bertanggung jawab penuh atas dirimu, ucap Dani. Apa Bapak tidak jadi menceraikan saya? Tanya Vira menatap Dani. Dani memegang lengan Vira dan menatapnya sehingga bola mata mereka bertemu. Saya tidak pernah mengatakan akan menceraikanmu, apalagi nenekmu sudah menitipkanmu pada saya, jadi jangan pernah berpikir kita akan berpisah, ucap Dani. Vira terdiam, dia tak berani menatap wajah suaminya ini. Perasaan lega saat Dani mengatakan tidak akan berpisah. Tapi bagaimana dengan pekerjaannya? Mana mungkin dia bisa bekerja dalam satu kantor dengan suaminya itu? Vira duduk di ruang tamu rumah Dani. Ada perasaan canggung pada diri Vira duduk di sofa mewah di dalam rumah besar ini. Kenalkan di Vira istri Kuma, ujar Dani mengenalkan Vira pada mamanya. Safira tante, ucap Vira menyalami punggung tangan mama Dani dengan senyuman, perasaannya takut. Takut kalau tidak diterima oleh keluarga Dani. Jangan panggil tante sayang, panggil mama sama seperti Dani, apalagi kamu menantu satunya di rumah ini. Mama turut berduka cita atas meninggalnya nenek kamu ya.
bersambung.